Oke, halo, selamat datang di video ini. Dalam video ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran, gitu ya. Ini soal ulangan kita. Kita langsung saja dari nomor pertama. Nah, di nomor pertama ini disajikan data hasil pengukuran kelajuan beberapa mobil. Ada 7 mobil. Siapa yang mengukur kita nggak perlu tahu ya. Nah, kita diminta untuk menanggapi gitu, memberikan pendapat kita tentang data tersebut sebagai seorang peserta didik yang sudah belajar besaran dan satuan. Nah, di bawah ini yang berwarna hijau saya mencoba memberikan opsi jawaban ya. Ini opsi, artinya kalian bisa menjawab dengan cara yang lain. Yang penting kalian menjelaskan tentang belum adanya satuan. Itu ya, kurang lengkap karena tidak dituliskan satuan dari kelajuan. Kita lihat sini di kolom kelajuan, hanya dituliskan dalam bentuk angka. Sementara kita tahu suatu besaran, yaitu besaran kelajuan misalnya, harusnya dinyatakan dengan satuannya juga. Lalu apa yang terjadi kalau satuannya tidak ada? Tentu saja pembaca akan bingung gitu ya. Bingung kenapa? Kita pastinya akan menebak-nebak ini satuannya apa? Apakah meter per sekon, kilometer per jam, atau mil per jam, sentimeter per sekon, sentimeter per jam. Sangat banyak bisa kita uraikan. Nah, jadi perlu dinyatakan dalam satuan. Nah, karena kelajuan itu, saya tulis laju itu jarak per waktu, kurang lebih ya, saya singkat seperti ini. Jarak yang ditempuh per selang waktu untuk menempuh jarak tersebut. Artinya apa? Satuannya adalah satuan panjang dan satuan waktu. Satuan panjang kita tahu sangat banyak ya, bisa meter, mil, sentimeter, desimeter, kilometer, dan sebagainya. Nah, satuan waktu juga sangat banyak, sangat beragam, bisa tahun, jam, detik, detik. Nah, oleh karena itu, saat kita mengukur, ada baiknya kita menyertakan satuannya supaya saat kita melaporkan orang yang membaca tidak bingung. Misalnya, kalau dia si pengukur tadi mengukur jarak dalam 1 kilometer dan waktunya dalam jam, maka dia sebaiknya menuliskan, sorry, satuannya dalam kilometer per jam gitu. Kalau tadi dia mengukur dalam satuan meter untuk jaraknya dan waktunya dalam sekon, dia bisa juga menuliskan dalam uh, meter per sekon. Nah, bukan dalam artian kalau kita mengukur dalam kilometer per jam, kita harus selalu menyatakan dalam kilometer per jam. Kita bisa mengkonversi kapan saja, gitu ya. Tapi yang harus kita tegaskan dalam soal nomor satu ini adalah pentingnya menambahkan yang saya blok ini, satuannya, supaya pembacanya tidak bingung. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini adalah soal tentang konversi kesatuan. Ada 3 bagian ABC. Yang pertama itu 3,5 cm kuadrat. Itu berapa meter kuadrat? Jadi cukup sederhana ya. Saya pikir kalian pasti tahu jawabannya. Nah, di sini sudah saya berikan jawaban. 3,5 dibagi 10.000. Nah, kalau kalian masih ingat tangga konversi, mungkin kalian sudah mempelajari dari SD juga ya. Eh, dari Pertama dari meter, desimeter, sentimeter. Yang lainnya nggak perlu kita tulis. Nah, karena dia dari sentimeter ke meter, gampangannya dia naik 2 kali. Berarti kalau 2 kali kita tahu, mohon maaf ini kuadrat ya. Kita tahu sekali naik itu dibagi 100, lalu sekali naik lagi dibagi 100. Maka kalau dia naik langsung 2 kali, berarti dia dibagi 10.000 gitu ya. Nah, berarti 3,5 dibagi 10.000. Itu sama dengan 0,00035. Nah, kalau kalian menyatakan dalam bentuk pecahan, itu juga tidak masalah. Sama saja benar gitu ya. Oke, saya pikir ini tidak menjadi masalah untuk kalian. Kita coba lanjut ke sorry, nomor 2 bagian B ya. Bagian B maksud saya. Nah, ini 5 hari berapa menit? Saya pikir ini juga bukan suatu soal yang menimbulkan masalah.
Nah, kita ketahui satu hari itu 24 jam dan 1 jam 60 menit. Nah, konversi itu sebenarnya konsepnya adalah mengalihkan dengan satu. Kenapa mengalihkan dengan satu? Karena kalau kita mengalihkan sesuatu dengan satu, itu tidak akan mengubah nilai. Misalnya, A kita kalikan dengan satu itu tetap A. 2 kita kalikan dengan satu itu tetap 2. Nah, satu dalam hal ini bukan dalam artian angka satu ya. Misalnya ini 1 hari 24 jam. Artinya apa? 24 jam dibagi satu hari. Karena ini kan sama ya, itu akan sama dengan satu. Nah, ini sama dengan satu. Jadi 5 hari dikalikan satu itu tetap 5 hari gitu. Lalu ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk satu. Bentuk satunya bagaimana? 60 menit dibagi 1 jam. Nah, 60 menit kan sama dengan 1 jam. Berarti sesuatu dibagi dirinya sendiri itu akan menjadi satu nilainya. Nah, 5 hari dikali satu, ini satu, tetap 5 hari. Nah, kita lihat di sini saya tulis 5, 24. Satuannya mana Pak Samuel? Karena satuannya hari, hari dibagi hari tinggal satu, jam dibagi jam tinggal satu. Jadi atau sehingga satuannya tinggal dalam bentuk menit gitu. 5 kali 24 itu 20 tambah 100 ya, 120 dikali 60. Berarti 6 kali 12, 72 tambah 20. Di 7.200 menit. Oke, kita langsung lanjut saja ke nomor, bukan nomor ya, ke bagian C nomor 2. Nah, sepertinya kalian banyak salah di bagian C ini. Ini 1000 kilogram per meter kubik. Itu kita diminta mengubah ke gram per sentimeter kubik. Bukan memilih salah satu ya. Ada yang saya lihat menuliskan dalam kilogram diubah ke gram gitu. Ada yang menuliskan satuannya dari meter pangkat 3 ke sentimeter pangkat 3. Tapi kita diminta mengubah secara lengkap gitu ya. Bukan ini bukan atau gitu ya. Kilogram atau meter pangkat 3 bukan seperti itu, tapi kilogram per meter pangkat 3 itu satu kesatuan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah 1 kilogram itu 1000 gram. Dan 1 meter pangkat 3 adalah 1 juta sentimeter pangkat 3. Dari mana? Kita tinggal membuat tanggal konversi seperti biasa. Ini meter, ini sentimeter, sorry, desimeter, ini sentimeter pangkat 3 ya. Nah, pangkat 3 kalian sudah tahu kalau turun sekali itu dikali 1000. Berarti kalau 2 kali kita sudah tahu ya. Dikali 1 juta, 1000 dikali 1000. Nah, kalian boleh menggunakan cara seperti pada bagian B, mengalihkan dengan satu, atau cara yang lainnya adalah kita tinggal mensubstitusi. Substitusi itu apa? Mengganti nilainya. Jadi di sini soalnya adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, kita substitusikan 1 kilogram itu berapa gram. Nah, di sini saya gantikan. 1000 tetap kita tulis di sini. 1000 yang ini kita tulis di sini. Kilogramnya kita ganti menjadi 1000 gram. Sementara meter pangkat 3 kita ganti atau substitusikan nilai 1 juta sentimeter pangkat 3 atau kubik. Nah, ini 1000 dikali 1000 adalah 1 juta. 1 juta dibagi 1 juta sama dengan 1. Satuannya dalam gram per sentimeter kubik. Oke, saya ulangi. Ini bukan kilogram atau meter ya, meter pangkat 3, tapi satu kesatuan. Kilogram per meter pangkat 3. Oke, saya pikir sudah cukup jelas. Kita bisa lanjut ke nomor 3. Nah, ini ada sebuah soal tentang pengukuran. Guru fisikamu memberimu tugas untuk mengukur tebal selembar kertas dari buku catatanmu. Kamu tahu alat yang lebih tepat digunakan adalah mikrometer skrup atau jangka sorong. Karena kita tahu ya, alat ini bisa mengukur, misalnya mikrometer skrup itu bisa sampai ketelitian 0,01 mm. Jadi masuk akal jika bisa digunakan untuk mengukur selembar kertas. Ternyata alat tersebut tidak tersedia di sekolahnya. Ini kasusnya gitu. Mikrometer dan jangka sorongnya tidak tersedia. Satu-satunya alat yang tersedia adalah penggaris atau mistar. Dan kamu terpaksa mengukur menggunakan mistar tersebut. Apakah mistar tersebut bisa digunakan untuk mengukur selembar kertas? Bagaimana caranya? Nah, saya sudah cek jawaban kalian, kebanyakan mengatakan tidak bisa. Karena ketelitian mistar 1 mm atau mistar itu bisa mengukur hanya pada
jarak paling kecil 1 mm. Oke, mungkin benar jika kita membayangkan kita melakukan pengukuran secara langsung gitu ya. Kita mengukur tebal satu lembar kertas dari buku catatan kalian atau buku tugas kalian ya. Tentu saja tidak bisa kalau secara langsung. Nah, tapi apakah ada cara lain? Kita bisa mengakali dengan mengukur secara tidak langsung gitu ya. Secara tidak langsung. Nah, bagaimana caranya? Pengukuran tidak langsung. Nah, kita bisa memilih atau menggabungkan beberapa lembar kertas. Nah, saya lihat ada juga yang menjawab seperti itu dan kertasnya tolong dibuat tidak ada celah antar kertasnya ya, kita susun. Lalu kemudian kita ukur. Misalnya kita bayangkan saja buku catatan kita atau buku tugas kita memiliki 50 lembar gitu ya, selain covernya. Nah, 50 lembar tadi kita padatkan lalu kita ukur menggunakan penggaris gitu atau mister. Nah, misalnya hasilnya adalah 5 mm. Nah, 5 mm tentu saja bisa diukur oleh penggaris kita gitu ya. Nah, dengan data ini kita bisa menentukan tebal satu lembar kertas. Bagaimana caranya? Tinggal membagi tebal total. Ini tebal total artinya tebal dari 50 lembar tadi dibagi jumlah lembar kertas yang kita ukur. Artinya 5 mm dibagi 50 sama dengan 0,1 mm. Jadi satu lembar kertas itu memiliki ukuran 0,1 mm. Ini hanya pemisalan. Untuk mendapatkan data yang sebenarnya silakan kamu lakukan pengukuran gitu ya. Jadi kalau kalian memberikan jawaban tidak bisa ya saya juga akan mencoba mengerti ya itu masuk akal tidak bisa yang mengukur secara langsung satu lembar kertas menggunakan mistar. Tapi kita bisa mengakali dengan pengukuran tidak langsung. Kita ukur beberapa lembar kertas, misal tadi di sini 50, lalu kita eh, hitung gitu ya. Jadi kita sebut dia sebagai pengukuran tidak langsung. Nah, kalau kamu ingin mencoba silahkan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini adalah soal tentang hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Ditampilkan skalanya saja. Nah, ini jangka sorongnya seperti yang sudah kita pelajari memiliki ketelitian 0,05 mm atau skala terkecil yang bisa diukur adalah 0,05 mm. Dari mana ini didapatkan? Kita sudah pelajari dan ada di modul juga. Kamu bisa cek ulang. Nah, di sini dikatakan skala terkecil dari skala utamanya adalah 1 mm. Nah, 1 mm ini bukan hasil pengukurannya ya. Banyak dari kalian yang uh, menuliskan itu sebagai hasil pengukurannya. Yang dimaksud dengan 1 mm dalam hal ini adalah skala terkecil yang ini dalam skala utamanya. Ini sama dengan 1 mm, bukan hasil pengukurannya. Nah, berapa hasil pengukurannya? Kita bisa cek di bagian berwarna hijau ini. Saya sudah tuliskan. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita sudah tahu ya, membaca jangka sorong, kita harus melihat nilai skala utamanya berapa, ditambah nilai skala nonius. Kita singkat SU dan SN. Nah, skala utama yang kita lihat adalah skala utama. Ini skala utama yang di bagian atas ini. Kalau kamu lupa, saya ingatkan. Bagian bawah ini adalah skala nonius atau skala Vernier. Nah, skala utama yang dimaksud atau nilai skala utama yang dimaksud adalah nilai sebelum 0 nonius. 0 nonius itu di sini. Nah, nilainya berapa? Berarti di sini. Skala yang ini. Nah, skala yang ini berapa? Ini 2 cm, kita sudah tahu ya, karena satu bagian kecil itu milimeter. Berarti ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Nah, ini 2,5 cm, seperti yang saya tuliskan, atau kalau kalian ingin menyatakan dengan satuan milimeter, berarti ini sama dengan 25 milimeter, sama saja. Lalu kita menentukan nilai skala noniusnya. Bagaimana caranya kita melihat skala nonius yang berimpit. Di sini saya tuliskan skala ke-7 atau ke-14. Nah, jangan bingung ya, kita sudah mempelajari. Kita lihat yang berimpit itu adalah skala ke-7. Skala nonius yang berimpit dengan skala utama di bagian ke-7. Nah, kita bisa menggunakan ini sebagai skala ke-7, tapi harap diingat lagi kalau kita menggunakan dia sebagai skala ke-7, itu kita kalikan dengan 0,10 mm. Nah, Pak, ini kan 0,10 mm bukan ketelitian dari jangka sorong. Sementara harusnya
Skala nonis itu ditentukan dari skala berimpit dikali ketelitiannya. Ya benar. Tapi kebanyakan jangka sorong itu menggunakan nilai 0,1 mm atau sorry 0,10 ya dalam hal ini karena 2 di belakang koma. Karena sudah lebih sering digunakan oleh orang-orang. Tapi eh, tetap bisa digunakan walaupun ketelitian dari jangka sorong kita yang sebenarnya adalah 0,05 mm. Dengan syarat skalanya menggunakan skala yang sudah dari alatnya. Nah, kita bisa menggunakan ini sebagai skala ke-14 juga. Artinya apa? Kita menghitung dari sini 0, 1, 2, 3. Nah, nanti kamu menghitung ini 12, ini 14, nanti di sini 20. Begitu. Saya ulangi. Kalau kamu ingin menggunakan skala dari 0 sampai 20, berarti kita mengalihkan dengan ketelitian 0,05. Kalau kita menggunakan dengan, menggunakan skala yang sudah kelipatan 2 ya, 0, 1, itu dia langkah-langkah 2 atau kelipatan 2. Maka kita gunakan juga yang kelipatan 2 dari 0,05. Ini hanya teknik konversi saja ya, untuk memudahkan pembaca sebenarnya. Nah, kalau kamu ditanya mana yang lebih tepat, dikali dengan 0,05 atau 0,10. Yang lebih tepat tentunya adalah dikali 0,05. Kenapa? Karena ketelitian jangka sorong ini 0,05. Lalu kenapa bisa dikali dengan 0,10? Ya ini hanya masalah teknik, biar lebih mudah. Kenapa? Karena sudah lebih sering dikenal, jangka sorong itu ketelitian 0,1 mm. Apakah bisa kita kalikan dengan sesuatu yang lain misalnya 0,2? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Kamu tinggal menggunakan skala ketujuh ini sebagai 3,5. Nanti hasilnya sama semua. Gitu ya. Jadi ini hanya masalah teknik. Kalau kita mau ditanya konsep yang paling benar, saya ulangi. Konsep yang paling benar tentu saja kalau kita mengalihkan dengan 0,05. Tuh, jadi seperti yang kamu lihat di sini, 14 kali 0,05 mm atau 7 dikali 0,10 mm. Itu sama saja ya, 0,70. Sehingga kita mendapatkan hasil pengukurannya adalah nilai skala utama ditambah nilai skala nonius. Itu sama dengan 25,70 mm. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ya, ini juga masih tentang alat ukur, mikrometer sekrup. Nah, ditampilkan skala mikrometer sekrup seperti yang kalian lihat. Ya, kita diminta menentukan atau membaca hasil ukurnya. Sama seperti pada jangka sorong, kita perlu melihat nilai skala utama dan nilai yang ditunjukkan skala nonius. Nah, dalam hal ini, nilai skala utama adalah nilai sebelum atau skala utama. Ini skala utamanya ya. Skala yang ke atas ini skala noniusnya. Saya pikir kamu masih ingat ya. Kita melihat skala utama itu, membacanya dengan melihat nilai skala utama sebelum garis vertikal ini. Nah, kalau kita lihat ini 0, ini 1, ini 2. Nah, kita sudah tahu ya, ini satuannya dalam milimeter. Nah, berarti nilai skala utamanya 2 mm. Lalu, skala nonius kita lihat atau kita baca dengan cara melihat nilai yang berimpit dikalikan dengan ketelitiannya. Berimpit dengan apa? Berimpit dengan ini sumbu dari skala utama ini. Mana yang paling berimpit? Nah, ini 20 berarti 21. Berarti nilai skala noniusnya adalah 21 dikali 0,01 mm. 0,01 mm itu adalah ketelitian dari alatnya. Gitu ya. Ketelitian itu artinya ketelitian. Artinya skala terkecil yang bisa diukur oleh si mikrometer ini. Nah, kemudian hasil dari nilai skala utamanya dijumlahkan dengan nilai dari skala noniusnya. 2 mm ditambah 0,21 mm sama dengan 2,21 mm. Kita lanjut, ini soal yang paling mudah saya pikir ya. Rata-rata jawaban kalian benar. Ini adalah tampilan lengan dari neraca Ohaus. Kalau kita perhatikan, ada 3 lengannya ini bisa kita sebut sebagai neraca Ohaus 3 lengan. Sama ya, kita diminta menentukan hasil pengukurannya. Nah, kita tinggal melist saja, kita lihat nilai lengan ratusannya berapa. Ini lengan ratusan yang di tengah 400 gram, ini satuannya gram. Nilai lengan puluhannya adalah 80 gram, dan nilai lengan satuannya adalah 8 gram. Lalu kita jumlahkan. Artinya hasil pengukurannya adalah 488 gram.
Tapi yang paling penting kamu perhatikan sebelum membaca, kamu coba perhatikan apakah ini sejajar dengan eh, indikator atau titik nol yang sudah dituliskan di sebelah kanan. Penunjuknya ini apakah sudah sejajar. Kalau tidak sejajar, misalnya dia di bawah, artinya kamu belum bisa membaca ya, karena prinsip dari prinsip kerja dari neraca House adalah kesetimbangan. Nah, kapan dia setimbang? Ketika garis putih ini sejajar dengan indikator nol di sebelah kanan. Gitu. Oke, sekian pembahasan. Nanti kamu bisa juga membaca ya. Saya sudah tuliskan. Nanti saya upload di learning. Silakan dibaca dan dipelajari. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan kepada saya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kamu paham.